Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Istilah status quo sering muncul dalam konteks politik, sosial, hukum, dalam hidup bernegara. Dan istilah ini sering diartikan sebagai kondisi yang tetap, yang tidak mengalami perubahan pada waktu itu, pada waktu yang sedang berlangsung. Sederhananya, status quo itu menunjuk pada mentalitas yang anti perubahan. Dalam Injil, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan membawa satu pertanyaan. Murid-murid kami sebagai murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi lainnya berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak? Yesus justru memiliki paradigma yang lain tentang bagaimana berpuasa, bahwa tidak mungkin orang berpuasa, orang berduka cita ketika sang sumber sukacita lagi sementara ada bersama-sama mereka. Akan tiba waktunya mereka berpuasa dan berduka ketika mempelai itu diambil dari mereka. Disinilah status quo dari orang-orang Yahudi dikritik oleh Yesus dengan memberikan dua pengajaran perumpamaan bahwa tidak mungkin anggur yang baru ditaruh pada kantong kulit yang lama, karena anggur yang baru masih mengalami fermentasi, dan begitu mengalami proses fermentasi, kantong kulit yang sudah tua sudah tidak mempunyai daya elastisitas, maka dikasih masuk itu anggur, kantong itu pasti rusak. Begitu juga Yesus memberikan perumpamaan tentang baju yang lama lalu ditambalkan kain penambal yang baru juga akan merusak, karena kain penambal yang baru belum mengalami penyusutan atau belum mengerut, sehingga ketika dicuci pakaian itu akan robek. Dan Yesus mengatakan bahwa anggur yang baru di akhir bacaan Injil harusnya ditaruh pada kantong kulit yang baru. Anggur yang baru memiliki proses fermentasi, memuai, dan kantong kulit yang baru masih memiliki daya elastisitasnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jelaslah bahwa Yesus sebenarnya bermaksud mengajarkan hal yang baru kepada murid-murid Yohanes dan orang Farisi, yakni setiap pengikutnya pola hidupnya tidak boleh dikurung dalam peraturan Yudaisme yang lama, bahwa setiap pengikutnya harus dibentuk dengan pola hidup yang baru. Harus ada perubahan mentalitas, bahwa dalam cara hidup yang baru ada satu pembaruan, ada satu perubahan, ada satu autokritik. Kadang orang anti kritik, tetapi diminta pertama-tama juga orang harus autokritik. Orang harus memberi ruang kepada perubahan, orang harus mengupayakan sebuah pembaruan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan melakukan autokritik, kritik terhadap diri sendiri, semoga dengan mengusahakan, mengupayakan pembaruan dan memberi ruang kepada perubahan, pada akhirnya kita dapat sungguh-sungguh mengalami sukacita dari sang sumber kebahagiaan itu sendiri. Semoga demikian.